Baik, selamat sore Mas Bro. Jumpa lagi dengan kami ya, AEC TV. Nah, di kesempatan sore kali ini saya dengan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Sukabumi. Mungkin kalian penasaran ya, ada sisi apa di Sekretaris KONI Kabupaten Sukabumi? Kita sama-sama bedah ya. Oke, baik Pak Sekum, selamat sore. Selamat sore Kang Ayong. Ini lagi santai ya Pak Sekum ya? Lagi santai ini, menikmati hari Minggu ini, weekend. Baik, sedikit ada yang memang perlu kami tanyakan kepada Pak Sekum terkait dengan obrolan santai di sore kali ini. Begini Pak Sekum, karena ini adalah akhir-akhir masa jabatan ya. Menurut Pak Sekum, kesan dan pesan selama menjadi Sekretaris Umum Pak? Baik, terima kasih Kang Ayong sudah berkunjung. Kalau tadi saya diminta kesannya menjadi seorang Sekretaris Umum KONI Kabupaten Sukabumi, bagi saya ini adalah pengalaman baru karena memang saya bukan orang olahraga, tetapi hari ini didapuk untuk menjadi Sekretaris Umum, bukan jabatan sembarangan ya. Di sekelas KONI ini harus mengawal dari sisi organisasi. Jadi kalau kesan-kesan saya hari ini adalah alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman terbaik menjadi seorang sekretaris, diberikan ruang untuk mempelajari regulasi-regulasi, hal-hal yang berkenaan tentunya dengan sistem keorganisasian yang ada di KONI Kabupaten Sukabumi. Jadi baik, dan saya mempunyai prinsip dimanapun saya diamanatkan suatu jabatan, saya akan bekerja secara profesional mungkin, memberikan yang terbaik untuk organisasi yang sudah mengamanatkan saya, memberikan tanggung jawab kepada saya. Insya Allah saya akan bekerja dengan seprofesional mungkin, membantu Ketua Umum untuk menjalani roda organisasi KONI Kabupaten Sukabumi. Seperti itu Pak Yang. Baik Pak Sekum, ini mungkin ya yang namanya di organisasi atau lembaga mungkin tidak terlepas ya dari sisi negatif dan positif. Ini keluh kesahnya seperti apa nih Pak? Baik, keluh kesah saya atau suka duka ya. Kalau berbicara suka duka menjadi seorang sekretaris, berbicara tentang kebijakan, saya selalu menganut pola satu komando. Jadi satu komando di sini adalah Ketua Umum. Apapun kebijakan yang dibuat atau diproduksi oleh organisasi dan di-ACC oleh Ketua Umum, itu wajib hukumnya bagi saya untuk mengawal program tersebut. Tentu berbicara tentang kebijakan, tidak semua orang puas karena masing-masing orang itu mempunyai persepsi berbeda. Tetapi yang namanya sebuah kebijakan yang sudah diambil keputusan tersebut, kebijakan-kebijakan ini adalah hal yang wajib dikawal dan diikuti oleh semua anggota. Jadi memang kalau berbicara tentang suka duka, ya tadi sukanya saya mendapatkan ruang belajar, dukanya memang ya tidak semua orang menyukai tentang kebijakan-kebijakan kita. Tapi saya selalu yakin apapun keputusan atau kebijakan yang diambil oleh sebuah organisasi dan sudah diketuk palu oleh Ketua Umum, tentunya itu adalah harga mati bagi saya, produk atau kebijakan yang memang harus kami kawal dan harus kami yakini bahwa itulah kebijakan yang terbaik yang memang ada di sebuah organisasi. Baik, luar biasa ini Pak Sekum ya. Ini Pak Sekum terkait dengan masa jabatan Ketua KONI ini Pak Sekum ya akan berakhir. Ini menurut versi Pak Sekum ke depannya mungkin yang cocok dan pantas untuk menduduki jabatan tersebut mungkin bisa disampaikan Pak Sekum menurut versi Pak Sekum. Baik, Pak Yong, kalau melihat masa jabatan kan itu saya itu ingat di tahun 2019 bulan Maret kalau nggak salah ya, kita mendapatkan SK dan dilantik. Sekarang sudah masuk penghujung karena di dalam ADRT itu 4 tahun satu periode. Jadi sudah habis tentunya kalau melihat nanti ini sekitar bulan Maret itu sudah habis memang masa jabatan. Nah tentunya harapan saya siapapun nahkodanya tentunya adalah orang-orang yang paham tentang keolahragaan, orang-orang yang paham tentang
kebijakan-kebijakan mana yang menguntungkan bagi insan-insan olahraga, terutama bagi pelatih, bagi atlet yang ada di Kabupaten Sukabumi. Karena jangan sampai perahu KONI ini jatuh ke tangan orang yang memang tidak paham, apalagi mempunyai orientasi yang berbeda. Kalau saya baca di dalam ADRT, saya pahami di dalam ADRT, karakter atau kriteria sebagai calon pengurus KONI itu salah satunya yaitu pengabdian, mampu mengimplementasikan dirinya ini sebagai orang yang mengabdi. Mengabdi ini kan berarti kan kalau berbicara dengan keuntungan, maka sudah dipastikan tidak akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Jadi saya pikir untuk sekelas nahkoda KONI, ketua KONI ini, calon ketua KONI ini harus benar-benar orang-orang yang memang mempunyai orientasi pengabdian, bukan hanya mencari pamor, popularitas, tetapi emang orang-orang yang memang mau mencurahkan tenaga, pikiran, waktu untuk keberlangsungan organisasi, untuk perhatian terhadap atlet-atlet, dan tentunya untuk prestasi Kabupaten Sukabumi di tingkat provinsi tentunya. Nah, ini nggak mudah kalau saya rasakan menjadi pengurus KONI, apalagi sekelas ketua. Memang orang-orang yang mempunyai integritas yang kuat. Kalau hanya sekedar dia menjadi calon ketua dan terpilih, itu siapapun bisa. Tetapi kan permasalahannya, bisa tidak dia menjalani peran sebagai sebagai ketua ini yang memang tidak sembarang orang yang bisa. Saya yakin ketika dibuka pendaftaran mungkin akan ada 10 orang, 20 orang yang akan mendaftar. Tetapi bagi kita insan-insan olahraga, apalagi cabang-cabang olahraga, atlet, pelatih, harus benar-benar memilih, karena inilah supirnya, ini adalah nakoda kita ke depan. Kalau saya pikir ya saya to the point saja, karena memang saya dengan Ketua Umum KONI hari ini adalah bersahabat. Ini adalah sahabat saya. Bagi saya ini sudah terbukti dan sudah banyak kebijakan-kebijakan yang berubah 100% dari yang sebelumnya. Ya kalau memang beliau berkenan untuk menjadi calon ketua KONI kembali dan berkenan untuk menahkodai, saya pikir ya kalau yang lain kan saya tidak tahu ya track recordnya seperti apa ya. Nah, saya pikir ya sosok seorang ketua umum kita yang sekarang, Sirojudin ini memang saya pikir secara pribadi ini masih layak dan masih pantas untuk menjadi seorang ketua umum KONI Kabupaten Sukabumi selanjutnya. Tetapi ini adalah demokrasi, siapapun boleh, silakan saja, kita saling membuktikan. Kalau saya hanya satu, Kang Ayo, yang saya pengen, tidak ada transaksi duit lah, tidak ada yang namanya beli suara dan lain-lain. Ini dunia olahraga, jangan sampai nanti dunia olahraga ini tercoreng oleh yang namanya jual beli suara dan lain-lain, yang akhirnya nanti dampak buruknya ketika seorang calon itu mengeluarkan uang misalkan berapa ratus juta, ketika nanti dia menjadi seorang ketua, itu pasti akan mengambil anggaran, karena namanya orang tidak akan mau rugi seperti itu. Anggaran mana yang akan diambil? Tentunya anggaran KONI yang harusnya untuk atlet, untuk pelatih akan diambil. Ini akan menjadi bahaya. Maka saya titipkan kepada ketua-ketua cabur yang memang mempunyai hak suara sebagai pemilih, tolonglah jangan sampai mengorbankan pilihan, jual beli pilihan itu hanya karena uang 1 juta 2 juta lah istilahnya, mengorbankan semuanya, atlet dan pelatih. Nanti ke depannya itu akan bahaya. Orientasi ini kita harus jaga sampai ke depannya nanti, seperti itu. Baik. Itu Pak Sekom memang sesuai dengan kriteria ya ketua. Betul. Hari ini mungkin Pak Sirojudin untuk nanti menahkodai lagi. Betul, di betul. tahun-tahun yang akan Betul. datang atau di periode yang akan datang. Nih, indikator apa saja sih memang kelebihan daripada ketua KONI hari ini, Pak? Saya karena saya orang yang Allah takdirkan mendampingi beliau sebagai seorang sekretaris, saya melihat adalah keberanian beliau, kegigihan beliau, mampu meluangkan waktunya untuk mengurusi KONI. Ini nggak gampang. Dan yang satu yang saya harus pegang, bahwa ketika hari ini kesemrawutan masalah yang ada di KONI berkenaan dengan anggaran yang memang belum sesuai, ini kita harus betul-betul punya seorang karakter ketua itu yang pemberani, berani mendobrak, berani bersuara, tidak takut dimusuhi oleh siapapun. Yang kedua, memang orang-orang yang siap waktu, gitu kan. Dan yang selanjutnya waktu, kemudian dalam keadaan sehat, kemapanan secara ekonomi. Yang selanjutnya muda. Karena kalau dipegang sama, mohon maaf ya, saya kelemahan ketika di suatu organisasi itu dipegang oleh
orang-orang yang usianya sudah lewat ya? 60, sudah usia-usia tua itu, ini sulit mengurusi KONI karena untuk sisa hidupnya aja mungkin ya sudah capek, mungkin ya usia-usia 60 itu udah capek. Tentu harus usia muda dan jangan keganggu, jangan sampai nanti dia punya pekerjaan, KONI ini menjadi yang kedua. Saya nggak mau, karena memang KONI ini harus betul-betul butuh orang yang mampu. Kalau dia punya hidup 100%, itu 70% pikiran, tenaga ya untuk tercurahkan untuk KONI. Karena kalau tidak gitu Sukabumi akan sulit berbicara di tingkat Jawa Barat, apalagi internasional, akan sulit istilahnya. Baik, ini Pak Sekum terkait dengan harapan Pak Sekum dengan insan olahraga ke depannya, Pak. Ya, kalau saya menghadapi pemilihan ketua KONI ini, saya titipkan lah amanat untuk ketua-ketua cabang olahraga. Janganlah sampai ada yang namanya jual beli suara, menggadaikan, ini ditukar. Itu kan hanya untuk kepentingan 1 orang 2 orang saja. Tidak mungkin uang itu dipakai untuk pembinaan atlet dan lain-lain. Gak mungkin lah, saya pikir akan masuk ke dompetnya ketuanya masing-masing. Dan kita tidak pernah tahu orientasi calon ketuanya itu kalau udah nyebarin duit kayak gitu seperti apa. Saya titip sampai kapanpun, bukan hanya sekarang, sampai nanti ke depannya, tolong jagalah integritas kita. Di dalam ADRT itu kan sudah jelas lah, ada kalimat apapun keputusannya diputuskan secara musyawarah mufakat. Kita ini kan rata-rata ya orang Islam, kemudian juga orang Jawa Barat. Lebih baik kalau memilih calon ketua mana yang pantas, kita musyawarah mufakat karena kita adalah pemilik suara, teman-teman adalah pemilik suara. Yang pantas ya kita jadikan, kita kawal bersama-sama. Kalau ada yang salah kita kritisi bersama-sama. Tetapi jangan sampai menjatuhkan. Itu saja. Saya pikir kedepannya pun janganlah minta uang dan lain-lain. Itu ketua-ketua cabur seperti itu harusnya sudah mulai berpikir lah istilahnya untuk menghindari yang namanya praktek-praktek seperti itu. Kalau memang dunia kita olahraga seperti ini mau dibawa ke sama, misalkan itu kan hal yang lazim ya. Kalau memang hal yang lazim itu salah, kenapa kita harus ikuti seperti itu? Kita harus sudah berani sekarang mengatakan jangan sampai ada yang namanya jual beli rekomendasi, jual beli suara. Orang yang berani seperti apa, komitmennya seperti apa. Kalau memang tidak ada komitmen 2 tahun siap untuk diturunkan menjadi ketua umum, tidak tanda tangan saja di materai hitam di atas putih. Kalau memang dianggap tidak layak, misalkan tidak sesuai dengan komitmen kita turunin saja, kita adakan mosi tidak percaya. Kita harus mendapatkan benar-benar ketua yang jiwanya fight untuk membawa Kabupaten Sukabumi ini, khususnya dunia olahraga ini, ke arah yang lebih berprestasi lagi, tentunya lebih tangguh lagi, seperti itu. Baik Pak Sekum, terakhir ini Pak Sekum, ini habis masa jabatan dan mulai nanti membuat program untuk pemilihan itu diawali bulan kapan Pak? Ya insya Allah karena memang itu masih dalam amanah saya usahakan di akhir Februari atau di awal Maret nanti kita akan bahas dengan teman-teman pengurus. Insya Allah kita akan adakan musor gitu, seperti itu. Nah tentunya setelah itu selesailah tugas saya. Saya sih berharap saya bisa istirahat lah setelah ini. Saya bisa karena memang ada pekerjaan-pekerjaan saya yang terbengkalai karena mengurusi KONI ya. Saya harap saya sudah bisa istirahat karena inilah ada akhir tugas saya. Tetapi memang manakala nanti siapapun itu yang memang saya diamanatkan kembali, yaitu mau tidak mau saya harus siap. Tetapi saya sebenarnya sudah capek lah sebenarnya. Kita harus mulai meregenerasi, mengkaderisasi yang lain supaya banyak ruang tentunya ya. Siapa yang mau jadi sekretaris selanjutnya harus mau sowan ke saya, nanyakan ke saya bagaimana menjadi sekretaris itu susah sulitnya seperti apa. Harus benar-benar mau belajar supaya memang kedepannya ini KONI bisa menjadi yang lebih baik lagi, tangguh lah seperti yang diinginkan oleh ketua umum kita sekarang, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sekum. Siap. Obrolan hangatnya, semoga hal ini dapat diketahui ya oleh publik dan kemudian teman-teman serta kawan-kawan agar lebih memahami ya tentang daripada sisi KONI. Oke, Mas Bro, itu ya penasaran kalian sudah terjawab semua ya dengan Pak Sekum. Semoga kalian juga paham ya, sama dengan kami. Oke, selamat sore ya Mas Bro. Oke, terima kasih Pak Sekum atas waktunya dan semoga selalu sukses ya. Amin.